hubungan yang tidak erat lagi, perasaan yang jauh dari hangat, ayunan langkah yang berat, pelayanan yang mulai kehilangan semangat, sikap yang enggan bertobat, yaitu adalah hati yang dingin. Ya Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sana dengan perikop perumpamaan penderitaan 1, 2, 3. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita di sepanjang bulan ini yaitu tentang berdiri teguh di dalam Tuhan, memandang dunia yang tidak pasti. Nah, dari tema ini saya memberikan kita tema kecil yaitu kasih yang menjadi dingin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan di sini Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya tentang tanda kesudahan dunia ini. Dan ini adalah permulaan dari khotbahnya Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Jadi di sini dia memberikan peringatan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya benar-benar mewaspadai kepalsuan dan penyesatan dan bahkan penyiksaan. Nah, jadi keduanya berpotensi melahirkan kemurtadan atau murtad. Tetapi yang tidak murtad bukan berarti aman dari gempuran. Nah, ada gejala yang tidak begitu kelihatan, yang tidak begitu ketara, namun tidak kurang berbahaya dan bahkan sangat berbahaya, yaitu kasih yang menjadi dingin di ayat yang ke-12. Jadi hubungan yang tidak erat lagi, perasaan yang jauh dari hangat, ayunan langkah yang berat, pelayanan yang mulai kehilangan semangat, sikap yang enggan bertobat, yaitu adalah hati yang dingin. Saya punya sebuah ilustrasi. Kalau kita menyeduh teh atau kopi, itu pasti kita menggunakan air panas. Kalaupun kita mau teh atau kopi itu kita kepengen buat es teh atau es kopi, kita pasti akan memasukkan atau menambahkan es ke dalam teh atau kopi yang sedang kita buat. Tapi sebelumnya pasti kita menggunakan air panas untuk melarutkan kopi, gula atau teh dan gula yang akan kita buat menjadi es teh atau es kopi. Nah, kecuali ada beberapa jenis minuman yang mungkin bisa diseduh dengan air dingin tanpa bantuan air panas. Tapi kalau kita membuat teh atau kopi, pasti kita membutuhkan air yang panas atau air yang mendidih. Ketika kita mau membuat itu menjadi es teh atau es kopi, maka kita tambahkan es sehingga dia berubah menjadi es teh atau es kopi. Nah, semakin kita banyak menambahkan air dingin atau es batu untuk dicampurkan ke air kopi yang mendidih tadi, maka itu akan menjadi semakin dingin. Nah, kalaupun tidak, kita tambahkan es. Kalau kita mau minum teh atau kopi yang dingin, pasti dengan berjalannya waktu, teh atau kopi yang kita seduh dengan air panas itu lama-lama menjadi dingin. Apa yang dimaksud dari ilustrasi ini? Yaitu segala sesuatu yang dibiarkan atau segala sesuatu yang ditambahkan dengan unsur yang berlawanan dengan sifatnya pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Dari panas menjadi dingin misalnya seperti teh atau kopi tadi. Nah, tidak terkecuali dengan kasih. Kasih yang kita biarkan begitu saja, lama-kelamaan pasti akan kehilangan kehangatannya dan bahkan akan berubah menjadi dingin. Demikian pula saat kasih itu tertimbun oleh sesuatu yang sifatnya berlawanan, maka lama-kelamaan kasih tersebut akan menguap dan menjadi dingin. Di sini Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-12, dikatakan di situ, dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di sana dikatakan bahwa menjelang kesudahan dunia akan semakin banyak kedurhakaan, akan semakin banyak kejahatan. Kejahatan akan merajalela di mana-mana. Kesesatan akan tumbuh subur.
Dan berbagai hal itu akan mengakibatkan kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, apa yang membuat kasih itu menjadi dingin? Yaitu lawan daripada kasih itu, yaitu adalah kedurhakaan. Kedurhakaan yaitu keadaan yang tidak punya hukum, atau durhaka itu artinya ingkar terhadap perintah, baik itu terhadap perintah Tuhan, baik itu kalau anak-anak terhadap perintah orang tua atau terhadap perintah orang yang lebih tua daripada kita yang seharusnya kita hormati. Nah, kedurhakaan ini menentang Tuhan, dan jelas ini adalah bentuk pembangkangan atau berlawanan dengan pribadi Tuhan itu sendiri yang adalah kasih. Saat yang berlawanan itu berkuasa, maka tidak heran kalau kasih itu menjadi tidak lagi hangat atau menjadi dingin. Contohnya, orang yang dulunya mempunyai kasih, yang begitu mengasihi, dia kemudian berubah menjadi manusia yang tidak mempunyai kasih. Mereka yang dulunya selalu patuh mendengar perintah Tuhan, yang mengerti perintah Tuhan, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan juga untuk mengasihi manusia, kemudian berubah menjadi manusia yang tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka lebih taat pada keinginan daging, mereka lebih taat kepada kebahagiaan duniawi yang berupa kemasyhuran, yang berupa kekayaan, yang berupa kekuasaan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang ke gereja dengan kerinduan yang dalam untuk mendapatkan kehangatan kasih di dalam persekutuan dengan saudara seiman, dan bahkan mendengar kasih penghiburan dari Tuhan. Tetapi saat ini ada begitu banyak, di banyak negara ada begitu banyak gereja-gereja yang sudah berubah menjadi seperti tempat pertunjukan yang dipenuhi dengan ribuan orang, tetapi kemudian mereka hanya datang beribadah, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing tanpa dapat merasakan adanya kasih dan perhatian dari saudara seiman. Yang lebih aneh lagi adalah adanya orang-orang yang hanya datang ke gereja lalu pulang, dan mereka percaya bahwa mereka sudah mengasihi Tuhan, memenuhi perintah Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan bahkan sesama. Nah, Bapak Ibu, semakin lama kasih ini tampaknya semakin menjadi sebatas slogan atau hanya kata-kata yang diperbincangkan, hanya disinggung, hanya dibicarakan, tetapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, kita sering terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan di dalam dunia yang mengacu teori ekonomi, yaitu untung dan rugi. Ya, kalau saya mau membantu, saya mau lihat dulu apa sih yang saya dapatkan ketika saya membantu, keuntungan apa yang saya peroleh ketika saya ada motivasi-motivasi lain, bukan lagi didasarkan dari kasih. Jadi pembangkangan terhadap kasih pun menjadi sesuatu yang dianggap biasa pada saat ini. Manusia semakin menjadi manusia yang individualitas atau manusia yang mementingkan diri sendiri. Tidak heran kalau dunia yang tempat saat ini kita berada, walaupun ramai, itu terasa sepi karena kita mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, peringatan mengenai hal ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus lewat tulisannya dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Bisa kita buka bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa kasih merupakan hal yang paling utama, hal yang paling mendasar dan terutama di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kita bisa menjadi orang pintar, kita bisa menjadi orang hebat, kita bisa menjadi orang kaya, tetapi tanpa kasih semuanya itu akan sia-sia atau tidak akan berguna.
Jika kasih itu tidak dijaga, jika kasih itu hanya dibiarkan, apalagi saat kedurhakaan itu bertambah, maka kasih itu akan berubah menjadi dingin. Meskipun kita melakukan berbagai perbuatan baik, tetapi jika tidak disertai dengan dasar yang benar yaitu kasih, maka semuanya itu hanya sia-sia. Bapak Ibu, ada begitu banyak penyesatan di mana-mana. Baik yang nyata-nyata kelihatan maupun yang samar-samar atau yang terselubung lewat berbagai bentuk yang bisa sangat menipu. Orang menjadi mudah curiga dalam memandang sesamanya. Mereka biasa mendendam atau menyeleweng dari kebenaran dan paham-paham yang terus bertumbuh semakin mengarahkan kita untuk seperti itu. Itulah yang akan menekan kasih yang seharusnya ada di dalam diri kita. Dan lama-kelamaan kasih itu tidak akan ada lagi di dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi zaman yang sulit saat ini, kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Dengan memastikan bahwa kasih itu tetap hidup di dalam diri kita. Dan mendasari segala perbuatan baik yang kita lakukan dengan kasih. Kita harus terus menjaga agar kasih kita jangan sampai menjadi dingin. Tetapi kasih kita tetap hangat. Dan caranya adalah dengan tetap menghidupi sebuah kehidupan yang berdasarkan dengan kasih, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan kita menjaga diri kita agar kita tidak terkontaminasi oleh berbagai bentuk kedurhakaan yang jelas bertentangan dengan pribadi Tuhan yang adalah kasih. Selanjutnya, perhatikan pula bahwa pengenalan yang baik akan Tuhan itu merupakan kunci yang utama untuk membuat kasih itu tetap hangat, tidak menjadi dingin. Yohanes mengingatkan untuk kita di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kasih bukan saja menjadi sifat Allah, tetapi kasih itu sejatinya adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Karena itulah ketika kita sudah mengenal Allah yang tidak lain adalah kasih, maka kita pun dengan sendirinya akan terus memiliki kasih yang menyala-nyala di dalam diri kita. Ketika Allah yang adalah kasih tinggal di dalam diri kita, maka hidup kita akan senantiasa memiliki kasih. Kasih merupakan hukum yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan. Tuhan Yesus sendiri pun telah lebih dahulu memberikan teladannya bagi kita, yaitu Dia mengasihi kita, Dia rela memberikan nyawanya bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh karena Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Tepatlah jika Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk di dalam Yohanes 13 ayat 4 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Bapak Ibu, kasih dikatakan akan membuat perbuatan-perbuatan baik kita bermakna. Juga bermakna di hadapan Tuhan. Kasih juga mampu membuat kita terhindar dari jebakan-jebakan berbagai jenis dosa. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, "Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Nah Bapak Ibu, kasih bisa menjadi dingin jika kita terus terjebak di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Dan di sisi lain, kasih yang terjaga kehangatannya bisa menjauhkan kita dari banyak dosa. Selain itu, kasih pun bisa menjadi jendela bagi orang-orang di sekitar kita untuk boleh mengenal dan mengalami Tuhan lewat kehidupan
kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, tetaplah kita berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal pribadinya terus lebih dalam lagi. Ini akan berfungsi sebagai penjaga kehangatan kasih di dalam diri kita. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menjadi perapian yang menghangatkan. Oleh karena itu, mari kita rawat kehangatan kasih kita kepada Tuhan dan sesama dengan rajin dan setia berdiam di samping nyala api firman Tuhan. Jangan kita abaikan saat teduh, jangan kita lewatkan waktu-waktu untuk berdoa dan kita bersekutu dengannya, dan jangan lupa untuk kita terus bersyukur, untuk kita terus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita juga jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah di mana kita di situ terus bertumbuh dan saling membangun dengan saudara-saudara seiman kita. Selanjutnya, terus kita aplikasikan kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada sesama kita tanpa terkecuali. Itulah yang akan membuat kita hidup lebih bahagia, membuat kita hidup lebih tenang dan lebih damai. Mari kita pastikan di dalam diri kita bahwa kasih itu tetap terus menyala dalam diri kita. Kasih yang hangat menutupi banyak sekali dosa. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa.